Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Alwan Fadilah, Diki Chandra, Irfan Maulana, Nafa Haliza, Sultan Syauqi Al-Farizi dan Ziaul Haq Saputra. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengurutan data tingkat lanjut. Pengurutan data tingkat lanjut merumuskan 3 masalah. Yang pertama iaitu shield sort, yang kedua merge sort, dan yang ketiga quit sort. Pada metode yang pertama adalah metode cell sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu. Kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Berikut cara kerjanya. Misalkan kita punya 5 elemen, lalu dibagi 2 menjadi 2,5, dibulatkan menjadi 2. Jadi elemen pertama akan dibandingkan dengan jarak 2 elemen, yaitu elemen ketiga. Di sini kondisinya akan dicek apakah 1 lebih kecil daripada 3, jawabannya true, maka posisinya akan berganti. Selanjutnya elemen ketiga akan dibandingkan dengan elemen yang kelima. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Ternyata tidak, maka posisi tidak akan digantikan. Kemudian jarak tadi yaitu 2 akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu hasilnya 1. Maka elemen yang akan dibandingkan adalah 1 per 1. Selanjutnya dicek kembali apakah 2 lebih kecil daripada 1. Ternyata tidak, posisi tidak akan berganti. Kondisi dicek apakah 3 lebih kecil daripada 2. Jawabannya false, maka posisi tidak bisa diganti. Berikutnya akan dicek lagi apakah 5 lebih kecil daripada 3. Ternyata tidak, maka posisi tidak akan diganti. Terakhir akan dicek apakah 4 lebih kecil daripada 5. Ternyata benar, maka posisi akan berganti. Beginilah cara kerjanya dari metode shell sort. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi kepada metode merge sort. Merge sort yaitu membagi larik data yang diberikan menjadi 2 bagian yang lebih kecil. Kedua larik yang baru tersebut kemudian akan diurutkan secara terpisah. Setelah kedua buah list tersusun, maka akan dibentuk larik baru sebagai hasil penggabungan dari 2 buah larik sebelumnya. Cara kerjanya di sini ada 5 elemen yang akan dibagi dengan 2 dan menjadi 2 bagian dengan 3 elemen di sebelah kiri dan 2 elemen di sebelah kanan. Menjadi seperti ini, elemen akan dibagi terus-menerus sampai kondisi satu node hanya 1 elemen yang terpenuhi. Maka akan jadi seperti ini. Baru dibandingkan, apakah 2 lebih kecil daripada 3? Tentu benar, maka posisi akan berganti. Kemudian dibandingkan kembali, apakah 5 lebih kecil daripada 1? Tentu saja tidak, maka posisi tidak akan berubah. Dan elemen 4 tidak akan dibandingkan dengan elemen lain karena dia tidak memiliki pasangan elemen. Selanjutnya akan dibandingkan apakah 1 lebih kecil daripada 2. Jelas benar, maka posisi akan berganti. Selanjutnya dibandingkan kembali apakah 5 lebih kecil daripada 3. Tentu saja tidak, maka posisi tidak akan tertukar. Elemen yang kelima akan langsung diturunkan ke bawah dikarenakan tidak ada elemen pembanding. Nah, berikutnya elemen yang kelima baru akan dibandingkan dengan elemen yang lain. Apakah 4 lebih kecil daripada 1? Tentu saja tidak, maka posisi tidak akan berubah. Berikutnya 4 akan dibandingkan dengan 2. Apakah 4 lebih kecil daripada 2? Tentu saja tidak, maka posisi tidak akan berubah. Selanjutnya 4 akan dibandingkan dengan 3. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Ternyata false, maka posisi tidak akan berubah. Nah, selanjutnya apakah 4 lebih kecil daripada 5?
true, maka posisi akan berubah. Inilah hasil akhirnya menggunakan metode merge sort. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode terakhir, yaitu quick sort. Pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition sort. Berikut cara kerjanya. Nilai tengah diambil sebagai pivot. Jika nilai lebih kecil daripada pivot, maka akan disimpan di bagian kiri. Dan jika nilai dibandingkan dengan pivot lebih besar, maka akan disimpan di bagian kanan. Nah, di sini mulai dicek apakah 3 lebih kecil daripada 1, ternyata tidak. Maka posisikan di samping kanan. Dicek kembali apakah 2 lebih kecil daripada 1, ternyata tidak, maka posisi akan di samping kanan. Selanjutnya akan dibandingkan 5 apakah lebih kecil daripada 1, tidak, maka posisi akan di samping kanan. Berikutnya 4, apakah 4 lebih kecil daripada 1, tidak, maka posisi akan di samping kanan. Selanjutnya akan dibagi partisi seperti berikut ini, dan masing-masing memiliki pivot. Berikutnya membandingkan elemen dengan pivot. Kita akan mengoperasikan pada partisi 1 terlebih dahulu. Apakah 1 lebih kecil daripada 2? True, maka diposisikan di bagian kiri pivot. Berikutnya akan dibandingkan, apakah 3 lebih kecil daripada 2? Ternyata false, maka diposisikan di bagian kanan pivot. Selanjutnya akan dicek pada partisi sebelahnya. Selanjutnya akan dicek apakah 4 lebih kecil daripada 5. Jawabannya true, maka elemen akan diposisikan pada bagian kiri pivot. Inilah hasil akhir melakukan sorting menggunakan metode quick sort. Inilah sekilas penjabaran kami tentang pengurutan data tingkat lanjut. Bila kurang atau lebih, kami mohon maaf. Kami kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.